Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akil Wahyu Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe penelitian. Nah, sebelum ke tipe-tipe penelitian, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari penelitian itu apa. Penelitian merupakan suatu penyidikan terorganisasi atau penyidikan hati-hati dan kritis, mencari fakta untuk menemukan sesuatu. Tujuannya adalah untuk mengubah kesimpulan secara umum maupun mengubah pendapat dengan adanya aplikasi baru dalam pendapat tersebut. Nah, di sini ada yang pertama, tipe penelitian kuantitatif. Tipe penelitian kuantitatif adalah merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Nah, metode penelitian kuantitatif ini sendiri adalah banyak menuntut penggunaan angka dari pengumpulan data, penafsiran dari data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pada tahap akhir penelitian akan lebih baik disertai dengan gambar, tabel grafik, atau tampilan lainnya. Dan penelitian ini dilakukan secara random dalam pengambilan sampelnya. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data yang bersifat kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Lanjut. Tujuannya sendiri untuk memahami apa yang terdapat di balik semua data tersebut, mengelompokkannya meringkas menjadi satu yang kompak dan mudah dimengerti, serta menemukan pola yang timbul dari masalah tersebut. Di sini ada metode kuantitatif. Yang pertama ada survei. Survei sendiri metode penelitiannya menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Nah, jadi survei ini kita sendiri langsung terjun ke lapangan, menanyakan apa saja yang terjun langsung, observasi langsung ke lapangan. Dalam hal ini baik dan wajar, sebab apa yang digali dari kuesioner ini cenderung informasi umum tentang fakta atau opini yang diberikan oleh responden. Karena informasi bersifat umum dan dangkal, maka diperlukan responden yang cukup juga agar pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan nanti itu sesuai dengan dan dapat dijelaskan dengan baik. Yang kedua adalah eksperimen. Eksperimen ini metode observasi di bawah kondisi buatan yang diatur dan dibuat oleh peneliti. Nah, negatif dari metode kuantitatif ini adalah eksperimen ya. Nah, negatifnya itu jadi pas kita observasi, jadi bisa kita yang ngatur sendiri gitu. Berarti kita kayak rekayasa kita sendiri. Oh, harus ini gitu. Terus komprasional. Nah, komprasional ini untuk mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat. Nah, lanjut. Yang kedua ada metode kualitatif. Apa sih metode kualitatif itu? Metode kualitatif adalah sering kita sebut yaitu dengan naturalistik linguistik atau penelitian alamiah. Penelitian kualitatif merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama. Metode ini juga dinamakan post positifik karena berlandaskan sifat post positifme, serta berbagai metode artistik karena proses penelitiannya bersifat seni kurang terpola. Metode ini interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap yang ada di lapangan. Jadi biasanya metode kualitatif ini sering digunakan untuk metode penelitian sejarah gitu. Metode ini juga sering disebut naturalistik karena penelitiannya dilakukan dengan kondisi alamiah. Disebut juga etnografi karena pada awalnya juga metode ini tuh sering banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Nah, lanjut. Metode pengumpulan datanya yang pertama analisis konten. Analisis konten sendiri jelas masuk, jadi kita mencari, menelaah, menganalisis apa yang
terdapat dari masalah tersebut. Selanjutnya, penyelidikan sejarah hidup. Jelas, metode kualitatif ini hanya untuk di bidang budaya-budayanya saja, jadi hanya sejarahnya saja. Selanjutnya ada wawancara mendalam. Mengapa ada wawancara mendalam? Karena kan ini kan konteksnya kan dalam ini ya, budaya ya, kalau penelitian kualitatif ini. Jadi budaya ini harus dilakukan secara mendalam agar observasinya tuh lebih kita mengerti sendiri. Nah, yang terakhir ada partisipan observasi, yaitu partisipasi dalam observasi. Yang selanjutnya ada perbedaan dari segi perspektif. Yang pertama dari segi perspektifnya. Dari kualitatif sendiri ini menggunakan etik, sedangkan kualitatif menggunakan emik. Terus dari selanjutnya dari konsep atau teori. Metode kuantitatif sendiri itu kontra sama teori, sedangkan kualitatif pro sama teori. Terus dari segi hipotesis ini kualitatif menggunakan hipotesis, sedangkan kualitatif tidak menggunakan hipotesis sendiri. Dari selanjutnya segi pengumpulan data. Dari pengumpulan data sendiri ini kuantitatif menggunakan kuesioner, sedangkan kualitatif observasi secara langsung, menanyakan langsung. Selanjutnya dari segi permasalahan dan tujuan. Terus dari metode kuantitatif sendiri ini menanyakan atau bertanya langsung itu bisa dari menggunakan kuesioner, pertanyaan seperti itu. Sedangkan kualitatif ini sendiri observasi langsung, harus observasi langsung. Selanjutnya ada segi memperoleh jumlah. Kalau kuantitatif menggunakan sampel, bisa juga dari perwakilan, sedangkan kualitatif menggunakan populasi. Ibarat kata, sampel kualitatif ini harus lebih besar daripada kuantitatif. Selanjutnya segi alur pikir penarikan kesimpulan. Nah, dari segi alur pikir penarikan kesimpulan sendiri, kualitatif berproses secara deduktif, sedangkan kuantitatif menggunakan proses pemperolehan data. Lanjut, bentuk sajian data. Dari perbedaan bentuk sajian data ini, kualitatif berupa angka atau tabel. Jadi metode kualitatif ini dengan melihat angka atau tabel bisa tahu gitu masalah dari sebenarnya itu yang kayak gimana. Sedangkan kualitatif dalam bentuk cerita atau secara detail, tergantung dari pandangan responden itu sendiri. Lanjut, ada segi definisi operasional. Segi definisi operasional ini kualitatif menggunakan, sedangkan kualitatif tidak menggunakan. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data ini dilakukan di akhir pengumpulan data dengan perhitungan statistik. Jadi kalau dari awal melakukan pengumpulan data dengan mengangsur atau menabung informasi, mereduksi, mengelompokkan, dan seterusnya sampai interpretasi. Jadi ini bisa masuk dari segi analis ini, bisa masuk ke dalam persamaan dari kualitatif dan kuantitatif ini sendiri ya. Selanjutnya ada segi instrumen. Dari instrumen sendiri, penelitian kualitatif memiliki instrumen yang berupa dari peneliti itu sendiri. Kenapa? Karena peneliti sebagai manusia yang dapat beradaptasi dengan responden dan aktivitas mereka yang demikian melakukan agar responder dari sebuah data. Di sisi lain, kualitatif menggunakan instrumen angket atau kuesioner. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari segi kesimpulan ya, kesimpulannya itu kualitatif melalui interpretasi data dan kesepakatan dengan subjek penelitian, sedangkan kualitatif
menggunakan analisis statistik. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang tepat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.